Ini adalah boot potensial yang membulat. Nah, nantinya ya akan kita lakukan potes pucuk. Kita milihnya di boot potensial agar cepat tumbuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kurnia Grip. Pagi hari ini kita akan melakukan gimana caranya pembuahan potes pucuk yang selalu kita lakukan di Kurnia Grip. Sebelumnya tidak lupa salam saya buat semua viewer ataupun subscriber dari Kurnia Grip yang setia terus mengikuti perkembangan cara budidaya anggur di Kurnia Grip, terutama anggur impor jenis Ninel. Jadi bagi yang baru gabung ataupun baru melihat channel Kurnia Grip, jangan lupa langsung di subscribe agar bisa terus mengikuti perkembangan cara budidaya anggur impor di Kurnia Grip. Jadi sistem pembuahan di Kurnia Grip ini semuanya memakai sistem potes pucuk. Jadi apa sih potes pucuk? Jadi sebagian besar ini salah pengertian. Potes pucuk itu bukan berarti cuman sekedar motes pucuknya, tetapi pembuahan yang dilakukan di batang usia setengah tua atau batang udah mulai mengeras dengan cara dilakukan pemangkasan di batang setengah tua atau udah mulai mengeras. Jadi bukan pruning. Kalau pruning ini kan dihabiskan semua daunnya, pemangkasannya pun harus di batang coklat. Nah, jadi ya kalau ada yang mungkin masih ragu mau nanam Ninel itu sebesar apa sih? Nah, ini kita buat perbandingan nih sama jempol nih. Jadi Ninel itu lumayan besar dan rasanya pun manis, bisa mencapai antara 22 sampai 23 brick. Jadi selain Ninel kita juga ada beberapa yang kita tanam seperti ini, Jupiter. Oke, nanti kita akan coba praktekkan gimana pembuahan sistem potes pucuk ini. Nah, ini buah-buah yang ada ini semuanya hasil potes pucuk, bukan pruning. Ini kalau ini jenis Dickson ini ya lumayan besar-besar. Dia agak memanjang. Tuh buah Boykonur pun juga hasil potes pucuk. Ini dia warnanya cantik nih. Boykonur New. Dan ada juga yang lagi sedang berbuah ini buah akademik. Nah, akademik juga kemarin udah kita coba lakukan potes pucuk. Setelah buahnya mulai menghitam atau berubah warna, kita lakukan potes pucuk nih di sini. Nih, kita lihat bunganya juga udah kelihatan nih. Nih.
Oke, langsung aja mau kita praktekkan gimana yang namanya potes pucuk. Jadi untuk pembuahan potes pucuk yang perlu diperhatikan ialah kalau lagi awal pembuahannya, misalkan kita tanam sekitar umur 2 atau 3 bulan, kalau ini baru umur sekitar 1 bulan, nah baru kita mulai lakukan pemupukan generatif minimal 1 bulan. Setelah itu kita lakukan pemangkasan. Bisa dilihat video-video sebelumnya, ada yang pemangkasan awal dan seterusnya untuk pemangkasan pembuahan berikutnya. Seperti ini buah hasil dari potes pucuk nih, lumayan rame karena biasanya setelah kita lakukan potes pucuk ini, bud yang di depan ini rata-rata 4-5 bud itu tumbuh dan membawa buah semua, jadi bisa ngumpul gini buahnya nih. Dan caranya gimana? Nah, caranya ini nunggu buah ini minimal umurnya 2 bulan. Setelah 2 bulan ataupun beri ini sebesar rata-rata sebesar kelereng nih, seperti ini bisa kita lihat buahnya udah seperti ini nih, udah segini bisa kita lakukan potes pucuk. Nah, untuk melakukan potes pucuk itu gimana? Untuk melakukan potes pucuk kita akan melihat dari tunas bud. Nah, tunas bud itu apa? Mata tunas nih, kita lihat tunasnya ini yang membulat. Bisa dilihat, mudah-mudahan ini terlihat jelas, beda dengan tunas yang belum membulat. Nah, seperti ini udah bagus. Nantinya kita bisa lakukan potes pucuk ini di depan sini. Nah, jadi jangan pemangkasan jangan di bud yang masih lancip, walaupun batang besar, tapi kalau budnya lancip seperti ini biasanya jarang mengeluarkan bunga. Jadi cara pemangkasannya gimana? Cara pemangkasannya kalau kita biasanya ada bud yang bagus di atasnya buah itu sekitar di bud antara 5-10 atau paling enggak setengah meter sampai 1 meter dari buah nih seperti ini. Nah, ini budnya bagus, kita pangkas. Nah, kalau pemangkasan mudah ini dan tentunya nutrisi di pohon ini tercukupi, dia biasanya dalam jangka waktu 3-1 minggu sudah mulai pecah ataupun tumbuh. Nah, seperti ini dia tumbuh langsung membawa bunga nih. Nih bisa kita lihat, ini baru berapa tunas, ada 1 batang yang kita pangkas ini tumbuh sekitar ada 7 tunas. Kalau setiap tunas membawa 2 dompol seperti ini, 2 cluster bunga. Nah, ini berarti udah 14 dompol nantinya dalam 1 cabang. Jadi potes pucuk ini buah terus. Dan jangan lupa biasanya 1 tunas itu tumbuh bisa 2 atau 3 tunas di bawahnya ini. Jadi langsung kita buang aja ini. Biasanya juga keluar bunga, tapi lebih baik kita buang, kita fokus yang tunas utama. Jadi untuk pemangkasan yang pertama seperti tadi, cukup kita buang daun yang pertama untuk merangsang pertumbuhnya bud-bud di bawahnya. Nah, setelah budnya ini pecah atau mulai tumbuh seperti ini, ini kan mulai tumbuh budnya, baru kita buang daunnya. Jadi sangat simpel
pembuahan potes pucuk. Yang penting nutrisi tanaman terpenuhi dan tentunya tanamannya pun sehat, terutama bukan hanya sehat dari nutrisi tapi dari penyakit, biasanya jamur ataupun penyakit-penyakit lainnya. Jadi perawatannya semaksimal mungkin. Nanti setelah batangnya cukup besar ataupun cukup umur dalam arti batang ini sudah mulai mengeras. Jadi kalau batang sudah mulai mengeras akan cepat tumbuh dan membawa bunga. Jadi bukan berarti batangnya kecil nanti susah berbuah, tidak berpengaruh. Terutama kita lihat di butnya. Ini kita lihat bunga potes pucuk yang sudah mulai mekar. Nah ini kan buahnya udah fluorescent. Jadi kalau udah fluorescent harusnya potes pucuk berikutnya udah mulai mekar nih, udah mulai berbentuk beri. Ini lumayan banyak nih. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Kurnia Grip. Mungkin ada yang perlu ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa di WA yang di nomor yang tertera. Tetap semangat untuk menghijaukan bumi kita ini dengan tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke, salam pengangguran dari Tubabe.